Israel dihujani 3.000 rudal per hari oleh Iran. Pensiunan Jenderal Militer Zionis Yitzhak Bridge memperingatkan skenario mengerikan di mana Israel dihujani 3.000 rudal per hari oleh Iran. Menurutnya, konflik militer dengan tak heran akan berubah menjadi perang multifront. Artinya negara Yahudi tersebut tidak hanya diserang dari Iran, tapi juga dari Suriah, Irak, Lebanon, dan Gaza, di mana kelompok bersenjata pro-Iran akan angkat senjata. Bridge menilai ada ketidaksiapan di pihak militer Israel dan para pemimpinnya, sehingga konflik dengan tak heran akan merugikan Tel Aviv. Kelompok pro-Iran di Suriah, Yaman, dan Irak serta Hamas di jalur Gaza akan meluncurkan rudal dan drone ke Israel, sehingga jumlah rata-rata rudal yang ditembakkan ke negara pendudukan Israel akan menjadi 3.000 per hari, kata Bridge kepada Mivzak Live News yang dilansir Middle East Monitor Rabu. Yang lebih mengerikan lagi, sambung Bridge, adalah perang saudara antara komunitas Arab dan Yahudi di kota-kota campuran Israel. Situasi ini pernah terjadi ketika Israel perang dengan kelompok militan Gaza Palestina beberapa bulan lalu. Serangan terhadap musuh akan menyebabkan kekerasan antara orang Arab dan Yahudi di kota-kota campuran komunitas desa dan persimpangan jalan, katanya. Dia memperkirakan jumlah korban yang besar selain perusakan massal kota dan infrastruktur. Mantan pejabat militer itu dalam beberapa kesempatan memperingatkan bahwa rezim Israel tidak siap untuk perang multifront. Para pemimpin Israel harus kembali sadar dan segera bertemu dengan dalam sesi dialog untuk membuat keputusan guna mempersiapkan tentara menghadapi perang multifront dan membentuk kepercayaan keamanan modern, katanya. Dia mencatat bahwa para pemimpin Israel selama ini percaya Hizbullah tidak akan terlibat dalam setiap pertempuran dengan Israel. Perang baru akan membawa kita kembali ke bertahun-tahunnya lalu. Kesulitan yang kita alami selama perang sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dampak konfrontasi di masa depan, katanya. Terlepas dari peringatan itu, Komandan Angkatan Udara Israel Mayor Jenderal Tomer Bar masih sumbar bahwa pihaknya mampu menyerang fasilitas nuklir Iran dengan sukses besok jika diperlukan. Dia berasumsi pasukan pertahanan Israel akan menyerang fasilitas nuklir Teheran jika pembicaraan antara Iran dan kelompok berunding P5+1 gagal. Saya harus berasumsi itu akan terjadi dalam hidup saya dan bahu saya sudah bersiap untuk beban tanggung jawab. Tidak mungkin kami akan beroperasi di sana 1.000 km dari sini dan saya akan kembali ke rumah tanpa bisa mengatakan saya menyelesaikan misi, katanya kepada surat kabar Yediot Ahronot. Dia menolak laporan bahwa kurangnya dana menghambat misi IDF. Kami memperlengkapi diri dengan F-35, kami membeli ribuan pencegat Iron Dome untuk pertahanan multilayer, ujar Bar. 200 rudal membidik dan memusnahkan target yang dipilih. Dalam serangan ini sebagian dari ratusan rudal Iran yang mampu menghancurkan negara yang berani menyerang Iran digerakkan, kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, dikutip Times of Israel. Serangan militer adalah peringatan serius bagi pejabat rezim Zionis buat kesalahan sekecil apapun. Kami akan memotong tangan mereka, tambah Kepala Korps Pengawal Revolusi Islam Mayor Jenderal Hossein Salami dalam kesempatan yang sama. Langkah ini diambil oleh Iran setelah beberapa bulan lalu Israel mengklaim sedang mempersiapkan serangan ke wilayahnya. Keputusan ini akan diambil negara itu bila kesepakatan nuklir Iran gagal disepakati kembali. Pembicaraan Amerika Serikat yang dijadwalkan dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz merupakan rangkaian dari pengarahan tanggal 17 April kemarin tentang rangkaian lengkap opsi militer yang tersedia untuk memastikan bahwa Iran tidak akan dapat memproduksi senjata nuklir, ujar seorang sumber kepada Reuters. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Politikus sayap kanan Yahudi itu menyatakan bahwa negara itu kini dalam bahaya besar sebab sudah dikepung Iran. Pernyataan itu disiarkan Bennett melalui siaran resminya, dilansir FIFA Militer Rabu, mengungkapkan bahwa posisi Iran saat ini di luar dugaan militer Israel. Ternyata dalam 10 tahun atau 1 dekade kekuatan militer Iran berkembang pesat. Terbukti negeri Islam terbesar di Persia itu kini sudah berhasil membuat posisi Israel kepepet. Menurut Bennett, militer Iran telah berhasil mengepung Israel dari segala penjuru, bahkan kini Iran hanya duduk manis dengan posisi peluru kendali sudah siap membombardir Israel dari segala arah. Iran mengepung negara Israel dengan rudal sambil duduk dengan aman di Teheran, kata Bennett.
Bennett menerangkan tak cuma pasukan militer Garda Revolusi Islam Iran alias IRGC saja yang siap menyerang Israel, tapi pasukan Islam yang tergabung dalam milisi bersenjata binaan Iran juga tak kalah siapnya. Di timur laut ada milisi Syiah di Suriah, di utara ada Hizbullah, dari selatan ada Hamas dan Jihad Islam, kata Bennett. Bennett merasa tidak percaya dengan kenyataan itu. Selain sudah terkepung, Iran juga disebut telah berhasil mengembangkan program nuklir sangat pesat. Iran berada dalam kondisi paling maju dalam program nuklirnya dengan mesin pengayaannya yang lebih canggih dan lebih luas dari sebelumnya, ujar Bennett. Tak banyak yang bisa diperbuat Israel saat di dalam kondisi terkepung. Bennett hanya berharap dunia tidak tutup mata dengan program nuklir Iran. Kami berada pada titik penting dalam perjuangan yang sedang berlangsung ini. Kami berharap dunia tidak akan berkedip, tetapi meskipun demikian kami tidak berniat untuk berkedip. Kita sedang menghadapi masa yang kompleks. Mungkin juga ada ketidaksepakatan dengan yang baik di masyarakat kita. Ini tidak akan menjadi yang pertama kalinya, kata dia. Perlu diketahui saat ini memang cuma Iran yang memiliki kekuatan, kemampuan dan nyali yang besar untuk menghancurkan Israel. Karena negara-negara Timur Tengah dan Persia yang pernah turut memerangi Israel dalam Perang Arab. Saat ini dalam situasi tak menguntungkan, ada yang sudah hancur karena perang dan ada juga yang diam-diam telah bersekutu dengan Israel dan Amerika. Menurutnya konflik militer dengan Teheran akan berubah menjadi perang multifront. Artinya negara Yahudi tersebut tidak hanya diserang dari Iran tapi juga dari Suriah, Irak, Lebanon, dan Gaza, di mana kelompok bersenjata pro-Iran akan angkat senjata. Proyek menilai ada ketidaksiapan di pihak militer Israel dan para pemimpinnya sehingga konflik dengan Teheran akan merugikan Tel Aviv. Kelompok pro-Iran di Suriah, Yaman, dan Irak serta Hamas di jalur Gaza akan meluncurkan rudal dan drone ke Israel sehingga jumlah rata-rata rudal yang ditembakkan ke negara pendudukan Israel akan menjadi 3.000 per hari, kata Prey kepada Mevzak Live News yang dilansir Middle East Monitor Rabu. Yang lebih mengerikan lagi, sambung Prey, adalah perang saudara antara komunitas Arab dan Yahudi di kota-kota campuran Israel. Situasi ini pernah terjadi ketika Israel perang dengan kelompok militan Gaza Palestina beberapa bulan lalu. Serangan terhadap musuh akan menyebabkan kekerasan antara orang Arab dan Yahudi di kota-kota campuran komunitas, desa, dan persimpangan jalan, katanya. Dia memperkirakan jumlah korban yang besar selain perusakan massal kota dan infrastruktur. Mantan pejabat militer itu dalam beberapa kesempatan memperingatkan bahwa rezim Israel tidak siap untuk perang multifront. Para pemimpin Israel harus kembali sadar dan segera bertemu dengan dalam sesi dialog untuk membuat keputusan guna mempersiapkan tentara menghadapi perang multifront dan membentuk kepercayaan keamanan modern, katanya. Dia mencatat bahwa para pemimpin Israel selama ini percaya Hizbullah tidak akan terlibat dalam setiap pertempuran dengan Israel. Perang baru akan membawa kita kembali ke bertahun-tahunnya lalu. Kesulitan yang kita alami selama perang sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dampak konfrontasi di masa depan, katanya.